Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang operasi dan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama itu adalah sifat komutatif. Komutatif artinya pertukaran. Sifat hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. A tambah B sama dengan B tambah A. A kali B sama dengan B kali A. Contoh penjumlahan 3 ditambah 7 sama dengan, jika kita tukar 7 ditambah 3 maka hasilnya sama-sama menghasilkan 10. Contoh perkalian 4 kali 5, jika kita tukar 5 kali 4 maka akan menghasilkan 20. Sifat yang kedua itu adalah sifat asosiatif. Asosiatif artinya pengelompokan. Sifat hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Contoh 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 maka hasilnya akan 10. Contoh perkalian A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Contoh 3 kali 4 dikali 2 sama dengan 3 kali 4 kali 2 maka hasilnya akan 24. Yang ketiga itu ada sifat distributif. Distributif artinya penyebaran operasi perkalian terhadap perjumlahan. A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Perkalian terhadap perangan A kurang C sama dengan A kali B kurang A kali C. Contoh perkalian terhadap penjumlahan 2 kali 3 ditambah 4 sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Hasilnya akan sama apabila kita sebar menjadi 2 kali 3 maka hasilnya akan 14. Contoh perkalian terhadap pengurangan 2 kali 4 kurang 2 sama dengan 3 kali 4 dikurang 3 kali 2 maka hasilnya 6. Jadi perkaliannya dikerjakan dulu, setelah itu baru dijumlah atau dikurang. Yang keempat itu ada unsur identitas. Untuk unsur identitasnya jumlah itu 0. Unsur identitas ini adalah misal untuk penjumlahan jika angka A ditambah 0 sama dengan A tambah A sama dengan A. Contoh 3 ditambah 0 sama dengan 0 tambah 3 sama dengan 3. Akan sama dengan hasil sebelumnya. Berapapun bilangan yang ditambahkan 0 itu hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Perkalian, sedangkan untuk unsur identitasnya adalah 1. A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Contoh 3 kali 1 sama dengan 1 kali 3 maka hasilnya akan 3. Untuk perkalian itu juga sama, berapapun bilangan yang dikalikan dengan 1 itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Yang terakhir itu adalah pecahan. Jadi apa sih pecahan itu? Pecahan adalah bilangan yang tidak bulat atau bisa diartikan beberapa bagian dari suatu bilangan yang bulat. Bentuk pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang berada di atas dan penyebut berada di bawah, seperti berikut. Dan ada pula pecahan di atas adalah 3 bagian dari 4 bagian. Ada pula bentuk pecahan campuran, artinya pecahan tersebut campuran dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Misalnya, bisa kalian lihat sendiri di bawah. Yang kedua itu ada menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan itu adalah suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dengan pembilang yang sama. Selama masih bisa dibagi dengan satu bilangan yang sama, maka pecahan tersebut masih bisa disederhanakan. Dengan kata lain, pecahan akan menjadi bentuk paling sederhana jika pembilang dan penyebut dibagi dengan EPB dari keduanya. Contoh soal bisa kalian lihat sendiri di bawah ini. Yang ketiga itu ada membandingkan nilai suatu pecahan. Untuk membandingkan dua pecahan, maka kedua pecahan harus memiliki penyebut yang sama. Jika penyebutnya tidak sama, maka kita harus membuatnya menjadi sama. Dan setelah itu ada bentuk lain bilangan pecahan. Suatu bilangan pecahan bisa dinyatakan dalam bentuk lain yang berbeda namun masih memiliki makna atau nilai yang sama, yaitu bentuk desimal, bentuk persen, dan bentuk Yang terakhir adalah contoh-contoh soal pecahan. Bisa kalian lihat sendiri contoh-contoh soal pecahan.